Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang tafsir surah At-Takatsur. Kemarin kita sudah bahas tentang tafsir ayat yang kedua. Sebelum kita masuk tafsir ayat yang ketiga ataupun yang keempat, maka seperti biasanya kita mengulang-ulang materi yang lalu, yaitu hatta zurtumul maqabir. Ulama tafsir memiliki dua penafsiran di sini. Penafsiran yang pertama bahwasanya hatta zurtumul maqabir maksudnya adalah kalian tetap dianggap orang-orang yang lalai sampai kalian sampai kalian mati atau meninggal, saking dibutakannya oleh yang namanya dengan harta, sampai dibuat lalai dengan harta-harta yang kita miliki, rakus terhadap harta. Olehnya itu Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian bermegah-megahan sampai kalian meninggal, saking cintanya terhadap yang namanya harta, sampai kelalaiannya itu meninggal, sampai dia meninggal. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya kalian lalai sampai pada tempat yang namanya kuburan. Tempat yang namanya kuburan. Meskipun penafsiran yang kedua ini dinilai lemah oleh ulama, tapi realitanya yang kita alami sekarang bahwasanya tidak sedikit dari kaum muslimin yaitu berbangga-bangga dengan kuburan yang dia miliki. Dan di antara cara berbangga-banggaan dengan kuburan yaitu seseorang meninggikan kuburannya, dipagari, disemen dan seterusnya, dibuatkan tenda sampai demikian rupa sehingga menunjukkan bahwasanya kuburan ini adalah kuburan orang yang terpandang secara status sosial. Inilah diantara penafsiran ulama tentang hatta zurtumul maqabir. Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga, yaitu kalla sawfa ta'lamuna. Kemudian ayat yang keempat, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, sawfa ta'lamun, kelak kalian pasti mengetahui. Kemudian ayat yang keempatnya lagi, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak atau akan pasti kalian akan mengetahui. Ayat yang ketiga maupun yang keempat dari surah At-Takatsur intinya berbicara tentang peringatan. Intinya berbicara tentang peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang orang-orang yang lalai dikarenakan suka berbangga-banggaan terhadap harta, bermegah-megahan, bersombong-sombongan dengan harta. Maka ayat yang ketiga dan keempat ini menjadi ancaman
menjadi peringatan bagi mereka yang suka lalai terhadap harta disebabkan karena berbangga-banggaan. Sekarang, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Secara zahir, ayat yang ketiga sama yang keempat sama atau tidak? Sama ya? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat ketiga sama keempat sama, tidak ada bedanya. Sama-sama kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalaupun ada yang beda, ya cuman tambahan thumma. Cuman tambahan thumma. Pertanyaannya sekarang, ayat ketiga dan yang keempat secara zahir, secara kasat mata itu memiliki kesamaan. Kesamaan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah dua ayat yang sama ini, 3 dan 4, memiliki makna yang sama atau tidak? Maka dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sama maksudnya, sama maknanya, sama artinya. Meskipun dua lafaz, dua redaksi, kalla sawfa ta'lamun, kemudian yang keempat tsumma kalla sawfa ta'lamun, itu memiliki arti yang sama. Jadi arti yang ketiga, ayat yang ketiga itu tonji juga ayat yang keempat. Lantas kalau sama, apa fungsi dari pengulangan kalimat tersebut? Kan kalimatnya sama, kalla sawfa ta'lamun, kemudian tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan sama maknanya. Lantas apa fungsinya? Apa kegunaannya? Apa maksud tertentu dari Allah mengatakan tsumma kalla sawfa ta'lamun untuk kedua kalinya? Kemudian ulama mengatakan tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalimat yang kedua memberikan makna taukid, penguat. Penguat. Jadi diulang berulang kali, 2 sampai 3 kali dan seterusnya, itu memberikan makna atau faedah penegasan. Jadi meskipun kalimat sebelumnya sama, kemudian yang kedua diulangi lagi atau diulangi lagi berulang dan seterusnya, maka tetap kalimatnya sama, tapi lebih tegas. Lebih tegas. Contoh, kalau ada seorang tua ingin melarang anaknya, misalkan karena kebetulan anaknya main di pinggir jalanan, dikhawatirkan nanti tertabrak motor, maka orang tuanya melarang, nah jangan main di pinggir jalan. Satu kali larangan. Kemudian orang tuanya lagi mengulang dengan kalimat yang sama, nah jangan main di pinggir jalan. Maka 2 kalimat yang terakhir ini, satu kalimat yang terakhir ini, yang kedua ini, itu menjadi penegas dari kalimat yang pertama, penegas, taukid dalam bahasa Arab. Jadi bukan berarti diulang kalimat beberapa kali itu tidak memiliki makna atau tujuan yang lain. Justru diulangnya kalimat beberapa kali dalam Al-Quran itu memberikan makna taukid atau takkid, penguat. Tidak kayak bahasa Indonesia, pengulangan kata di dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama, maka itu pemborosan kalimat. Pemborosan kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak, itu memiliki maksud atau tujuan tertentu, dan itulah diistilahkan dengan penegas, takkid. Takkid, penegas. Contohnya itu tadi, jika ada seorang tua ingin melarang anaknya main di pinggir jalanan, misalkan ditakutkan, dikhawatirkan anak tersebut ditabrak sama apa, maka orang tuanya melarang anaknya untuk main di tengah jalanan atau di pinggir jalanan dan seterusnya. Kemudian berulang itu larangan yang diucapkan sama orang tua, maka itu memberikan faedah penegas. Betul-betul orang tua larang.
Nah, di sini juga kalimatnya bahwasanya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, terulang 2 kali. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Allah mengatakan kalla, jangan begitu. Sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Pasti kalian akan tahu. Tahu apa? Hah? Ulama tafsir mengatakan ini. Su'u aqibatun atau su'u aqibatin tafakhurukum indan naz'i thumma fil qabr. Kelak kalian pasti akan tahu tentang buruknya akibat. Tentang buruknya akibat. Tafakhurukum indan naz'i, ketika kalian berbangga-bangga dengan harta kalian. Summa fil qabri, sampai pada kuburan kalian berbangga-bangga. Maka inilah diantara penafsirannya ulama tentang kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui apa? Padahal kita tak tahu. Ta'lamun adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang butuh objek. Sedangkan Allah di sini tidak menjelaskan objek apa yang kita akan tahu. Maka ulama tafsir mengatakan kalian akan tahu, kalian pasti akan mengetahui tentang buruknya akibat disebabkan karena kalian bermegah-megahan, berbangga-banggaan, sekalipun kalian berada di dalam kuburan. Ini pendapat yang pertama tentang dua lafaz yang sama, apakah memiliki arti yang sama atau berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan memiliki arti yang sama, cuman tujuannya saja yang berbeda. Tujuannya adalah penegas atau at-ta'kid. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sama. Ayat yang ketiga lain maknanya, ayat keempat lain tongi maknanya. Nah, dari pendapat yang kedua ini muncul beberapa cabang. Yang pertama, ayat ketiga yaitu kalla sawfa ta'lamun, penafsirannya sekali-kali tidak, kelak engkau akan mengetahui. Penafsiran yang pertama mengatakan ayat yang ketiga bercerita tentang akibat yang akan didapati saat mati, sakaratul maut, saat ingin meninggal, ya, dan di alam kubur. Ini makna yang ketiga dari ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun, Allah mengatakan jangan begitu, pasti kalian akan mengetahui apa? Penafsiran yang kedua tadi, kalian akan mengetahui akibat dari keburukan kelalaian kalian. Di mana? Yang pertama di sakaratul maut, menjelang kematian. Kemudian yang kedua ketika kalian masuk di kuburan. Ada nanti akibat buruknya disebabkan karena kelalaian kalian. Itu pendapat yang kedua, poin pertama. Masih poin yang pertama dari pendapat yang kedua. Ayat keempat, kalau tadi ayat ketiga bercerita tentang akibat buruk yang dialami nanti oleh orang di alam barzakh dan sebelum kematian atau menjalani sakaratul maut. Kemudian ayat yang keempat bercerita tentang akibat yang akan diperoleh oleh seseorang yang berbangga-banggaan ketika di dunia, di mana? Ketika di akhirat. Ketika di akhirat. Ini makna ayat yang keempat. Summa kalla sawfa ta'lamun. Jadi saya ulang, makna yang kedua yaitu tidak sama antara ayat ketiga sama yang keempat, meskipun lafaznya persis sama. Kemudian dari dua pendapat ini
dari pendapat yang kedua ini memiliki dua poin. Poin yang pertama, ayat ketiga bercerita tentang kesudahan atau akibat yang akan dia dapat ketika nanti sakaratul maut dan di alam barzakh, di alam kubur. Kemudian ayat yang keempat, akibat yang akan diperoleh oleh orang yang lalai ketika nanti di akhirat. Kemudian bagian B atau bagian yang kedua atau poin yang kedua, ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun, itu bercerita tentang akibat dari orang-orang kafir. Akibat dari orang-orang kafir. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, jangan lalai maksudnya. Kelak kalian akan mengetahui akibat dari orang-orang yang kafir itu. Itu maknanya. Kemudian ayat yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, jangan lalai. Kalla sawfa ta'lamun, kelak kalian pasti akan mengetahui sebab akibat orang yang beriman. Ayat yang ketiga bercerita tentang orang kafir, ayat yang keempat bercerita tentang orang-orang yang beriman. Jadi dua pendapat ini, pendapat yang pertama menjelaskan tentang waktu yang akan diperoleh, yang akan didapatkan akibat, yaitu ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua ketika di alam barzakh. Kemudian yang pendapat yang kedua, kemudian ayat yang keempat ketika di akhirat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu bercerita tentang kelalaiannya orang-orang kafir. Kemudian yang keempat bercerita tentang kelalaiannya orang-orang beriman. Ini secara umum pendapatnya ulama tentang ayat 3 dan 4. Kalau di sini disebutkan saja akibat buruk yang akan dialami ketika sakaratul maut kemudian dikubur. Cukup sampai di situ saja. Tapi kalau lebih luasnya lagi, itu tadi kita masuk pendapat yang kedua. Ayat yang ketiga bercerita tentang kelalaiannya akibat kelalaiannya orang-orang kafir. Kemudian ayat keempat bercerita tentang kelalaiannya orang-orang yang beriman. Sekarang kita jelaskan satu demi satu. Apa akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang kafir saat sakaratul maut? Jadi orang yang kafir, tidak beriman, orang yang membangkang, tidak mau taat sewaktu kehidupannya di dunia, maka dia akan mendapatkan sebab akibat yang buruk ketika dia ingin meninggal. Yang pertama sakarat. Apa sebab akibat buruknya orang-orang kafir atau orang-orang yang lalai ketika sakarat? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, orang yang kafir, orang yang lalai, sebab akibatnya ketika sakaratul maut, karena jiwanya mereka ini tidak mau berpisah sama dunia, mau terus sama dunia, tidak mau pisah, saking cintanya sama dunia, dibutakan sama dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat dari langit, kemudian dari malaikat itu membawa kain kafan yang kasar, ya, membawa kain kafan yang kasar. Kemudian ketika hendak sakaratul maut, maka salah satu malaikat berdiri pas-pas di hadapan kepalanya orang yang kafir ini atau orang yang lalai ini ketika sakaratul maut. Apa kata para malaikat yang duduk persis
di atas kepalanya orang yang sakarat ini. Kata malaikat tersebut, irji'i ya ayyatuhan nafsul khabithah, irji'i, wahai jiwa yang buruk, keluarlah dari jasadmu, ya, keluarlah dari jasadmu, ila sakhtillahi wa ghadabillah, keluarlah dari jasadmu yang buruk itu menuju murkanya Allah, menuju siksaannya Allah. Jasad ketika mendengarkan suaranya malaikat yang berada di atas kepalanya ini, yang tadinya mau keluar, tapi karena kerasnya suara malaikat kemudian diancam dengan seperti itu, maka seolah-olah nyawa yang berada di tenggorokan yang ingin mau keluar tadi dikarenakan sakarat langsung masuk kembali. Saking takutnya untuk keluar. Kalau tidak paham seperti ini, saya kasih gambaran. Seorang santri melanggar, kemudian didapat melanggar basa-basa, didapat kedapatan basa-basa. Artinya ustaznya langsung yang dapat melanggar, yang kemudian disuruh balik ke pondok. Maka biasanya kalau santri disuruh balik ke pondok, santri di pondok disuruh balik, kemudian yang dapat ustaznya sendiri, kemudian ustaz bilang, saya tunggu di pondok ya. Rata-rata yang saya lihat itu kabur, kecuali mental-mental baja sedikit. Ada seperti itu? Ditangkap basah pergi mainan, saya tunggu di pondok ya. Digano, lisu. Tidak ada pulang di pondok, entah kemana. Seperti itu jiwa. Ketika diiming-imingi sama malaikat, keluar wahai jiwa yang buruk menuju murkanya Allah. Kalau kita ditunggu, tidak usah jangankan tidak usah sama pencipta kita. Ketika di sekolah saja ditunggu ya sama guru BK. Karena sudah mungkin melanggar dan seterusnya, pasti menenangi. Masih lagi. Jiwa pun seperti itu. Saking tidak maunya bertemu sama Allah, menuju murkanya Allah, tiba-tiba ruh yang seharusnya sudah ada di tenggorokan ingin mau keluar, langsung masuk kembali. Akhirnya karena tidak mau masuk, tidak mau keluar, malaikat suruh keluar tidak mau. Akhirnya malaikat paksa itu ruh, itu jiwa yang busuk untuk keluar. Nah, bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti kayu. Kemudian di mana kayu itu ada pakunya, diselipkan paku, ditancapkan besi yang tajam. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam kapas, ya. Kemudian ditarik seperti ini. Maka semua apa yang tertangkal di dalam itu roh, maka ikut juga. Seperti itu gambarannya. Untuk orang-orang yang kafir dan yang suka lalai. Saking luar biasanya sakarat. Akhirnya setelah dicabut paksa sama malaikat, maka malaikat lain membawa ruh yang jelek ini kemana? Ke atas langit, ke atas langit. Maka ketika dibawa ruh yang jelek ini, ruh yang buruk ini, ruhnya orang kafir, ruhnya orang-orang yang lalai sewaktu di dunia, maka ketika sampai di langit pertama, maka para penjaga malaikat langit pertama mengatakan, bau apa ini? Siapa ruh yang kau bawa? Maka para malaikat mengatakan, ini adalah ruh yang buruk, jiwa yang buruk, dan bau ini berasal dari ruh tersebut. Ya, maka baru sampai di langit yang pertama, maka Allah menyuruh malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, jangan bukakan pintu langit yang pertama, jangan biarkan masuk.
Jangan biarkan masuk. Jangan biarkan lolos jiwa yang buruk ini untuk menembus pintu langit yang pertama. Yang kemudian Nabi ketika menceritakan hadis ini kepada para sahabatnya, Nabi SAW sambil membacakan ayat surah Al-A'raf ayat 40. Apa bunyinya? Nabi apa? Allah Ta'ala mengatakan, la tuftahu lahum abwaabus sama. Jangan biarkan mereka ini, ruh-ruh yang jahat ini, untuk dibukakan pintu langit. Jangan. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sebab mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Jadi nanti orang kafir, orang lalai masuk ke dalam surga ketika unta bisa masuk ke lubang jarum. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Sama kalau kita waktu kita kecil menculik-culik, jadi acumu, nanti acumu lembab kau apa? Mau nanya kan? Panroli, ya toh? Tidak akan pernah. Itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak lalainya. Maka akibatnya ketika sakarat ini, cuman sampai di situ tidak. Akhirnya karena dilarang, tidak dibukakan pintu sama Allah, maka kata Allah, kembalikan dia ke tanah. Kembalikan, artinya kembalikan dia ke kuburan. Maka ketika itu malaikat membawanya ke kuburan. Kemudian dibawalah arwah ruh yang buruk itu ke kuburannya. Sehingga awal-awal masuk menyatu antara jasad dan ruh, maka dua malaikat yang ditugaskan untuk bertanya ke dalam kubur apa? Datang. Siapa itu? Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Siapa yang tahu kenapa bisa dinamakan Mungkar dan Nakir? Saya kasih uang. Apa alasan Mungkar dan Nakir dinamakan sebagai Mungkar dan Nakir? Siapa yang tahu jawabannya? Irfa sauta, angkat suaranya. Khata, salah. Ada yang lain? Siapa yang tahu apa sebab alasan dinamakan Mungkar dan Nakir? Angkat suaranya. Apa? Sadis, kejam. Apa? Ya, coba perhatikan ya. Ini faedah. Kenapa dinamakan Mungkar dan Nakir? Ulama mengatakan sebab dinamakan Mungkar dan Nakir karena ketika kita masuk ke alam barzakh bertemu sama Mungkar dan Nakir, kita selaku orang yang mati, meninggal nanti, itu tidak tahu, tidak kenal siapa Mungkar dan Nakir. Ini alasan yang pertama, karena kita tidak mengenalnya. Kemudian yang kedua, karena kita tidak pernah bertemu sama Mungkar dan Nakir sebelum-sebelumnya. Sehingga dari dua alasan ini dinamakanlah mereka berdua adalah Mungkar dan Nakir. Apa dalilnya? Surah Adz-Dzariyat ayat 25. Surah Adz-Dzariyat ayat 25. Ketika Allah bercerita tentang Ibrahim dan malaikat yang ingin bertamu kepada Nabi Ibrahim, singgah dulu di rumahnya. Dalam rangka sebenarnya malakul maut ini, sebenarnya malaikat ini bertamu ke Nabi Ibrahim tujuannya bukan ke situ, tapi tujuan kemana? Untuk mengazab kaumnya Nabi Lut.
Tapi singgah dulu di situ. Apa kata Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 25? Allah mengatakan, "Iddakhalu 'alaihi faqalu salama." Tatkala mereka para malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim, maka mereka mengucapkan salam. Maka otomatis ketika Nabi Ibrahim diucapkan salam, maka Nabi Ibrahim jawab. Kata Nabi Ibrahim, qala salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim mengatakan salam bagi kaum mungkar. Apa artinya mungkar di sini? Keji, sadis. Belum kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Iya atau tidak? Iya. Maka dikatakan mungkar dan nakir dengan sebab dua alasan ini tadi, yaitu kita tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak kenal sama dia. Kenapa bisa tidak kenal? Saking tidak kenalnya kita sama dia, dikarenakan mungkar dan nakir ini ciri-cirinya itu sauda, hitam pekat. Kemudian matanya zarqa, biru. Hitam campur biru. Kira-kira ganteng atau tidak? Ganteng, Masya Allah. Tidak ya? Menyeramkan. Nah, ketika jasad yang buruk ini sudah sampai ruhnya dibawa sama malaikat langit itu tadi ke alam kubur, maka datanglah mungkar dan nakir. Ya. Dalam rangka apa? Memberikan pertanyaan. Ada berapa pertanyaan yang akan diujikan nanti? Ada berapa? Ada 3. Tidak ada pilihan ganda. Kalau ujian di dunia masih ada pilihan ganda. Esai, uraian. Kalau di alam kubur tidak ada. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, 3 yang akan ditanyakan nanti oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang pertama apa? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ketika orang kafir atau orang yang lalai ditanyakan seperti ini, kalau kita ditanya sekarang seperti itu, bisa jawab atau tidak? Bisa ya, gampang sekali. Man rabbuk? Allah. Wa man nabiyyuk? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Al-Islam. Tapi ketika kita nanti di alam barzakh, di alam kubur, ketika baru satu pertanyaan, maka orang yang gambarannya lalai, orang-orang kafir, ketika ditanya satu pertanyaan, man rabbuk, maka dia mengatakan wala adri. Dia bisa ini. Wa man nabiyyu? Wala adri. Sampai 3 pertanyaan, wala adri, wala adri, wala adri. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena dia tidak tahu, terus malaikat mungkar dan nakir bertanya, terus kenapa kau punya keyakinan seperti ini? Orang kafir, lalai dan seterusnya. Apa kata orang-orang yang seperti ini? Ya, ini selalu diucapkan sama kita-kita. Ketika ditanya seperti itu, apa yang mereka jawab? Qad kunna maaf. Ini, qala sami'tu an-nasa yaqulu faqultu mithlahu. Saya cuma dengar manusia berkata seperti ini, maka saya juga ikuti. Dalam artian macuy-cuy, maka apa? Ikut-ikutan aja saya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ikut-ikutan aja Ustaz. Bahaya ini sifat-sifat mengikut ini. Macuy-cuy, maka apa ya? Kasih. Kasih. Macuy-cuy apa? Ketika diucapkan seperti itu, maka malaikat mungkar dan nakir mengatakan, saya sudah duga bahwasanya engkau akan mengatakan seperti itu. Maka di sini di antara salah satu faedah, masalah agama utamanya tentang akidah, keyakinan, itu tidak boleh seseorang ikut-ikutan ji. Kenapa kamu seperti ini? Oh ya, karena ku ikuti ji anu.
harus tahu landasannya, harus tahu dalilnya. Itu kalau tentang keyakinan agama. Maka setelah itu apa akibatnya yang didapatkan tadi ketika waktu sakarat sudah tersiksa memang. Sekarang ketika di alam barzakh bagaimana? Fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada tanah kuburannya itu, iltaimi alaihi, himpit. Ya, himpit. Artinya kasih apa? Sempiti kuburan itu, kuburannya. Ya, fatul ta'am alaihi, sehingga tanah itu menjadi sempit, terhimpit. Maka ketika tanah disuruh untuk menghimpit jasadnya orang-orang kafir, fatahtalifu fiha tla'anhu. Setelah dihimpit, maka tulang belulangnya menjadi hancur. Itu bagi orang-orang yang kafir, yang lalai. Sampai di situ tidak, masih berlanjut. Kata Nabi, "Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min maj'ihi dzalika." Maka dia senantiasa diazab, disiksa, tidak berhenti, non-stop sampai dibangkitkan di hari kiamat. Di hari kiamat. Makanya Nabi mengajarkan kita ketika kita sholat dan berada di tahiyat terakhir, apa yang kita ucapkan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bahkan sebagian ulama mengatakan membaca doa berlindung dari 5 hal ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka tidak usah kalau sholat tidak usah terburu-buru. Kasihkan semua haknya. Baca doa, perbanyak doa dan seterusnya. Pertanyaan sekarang, yang mana yang lebih parah? Azab di kuburan atau azab di akhirat? Azab di ini sudah tidak butuh lagi pertanyaan kayaknya. Azab di akhirat. Nah ini kalau di kuburan saja tidak selamat, lantas bagaimana dengan perjalanan-perjalanan ketika di akhirat? Maka lebih sulit lagi. Makanya ketika Utsman bin Affan ya berziarah ke kuburan sampai menangis tersengat-sengat, sampai jenggotnya Utsman itu bercucuran air matanya, saking nangisnya luar biasa. Maka ditanya Utsman bin Affan, ketika engkau disebutkan surga dan neraka, engkau tidak pernah senangis ini wahai Utsman bin Affan. Maka kata Utsman bin Affan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi pernah bersabda, innal qabra awwalul manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan satu stasiun pertama di antara stasiun-stasiun akhirat. Fa inna jaminhu, maka jika seseorang selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka insya Allah husnuzan, setelahnya nanti itu perjalanan kita lebih mulus lagi. Tapi kata Nabi, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau tidak selamat di alam kubur, maka setelah alam kubur jauh lebih sulit. Makanya Ibunda Aisyah juga pernah berkata, man yuhasabu, siapa yang dihisab di alam kubur hisaban yasir, dengan hisab yang gampang, khalas, maka dia insyaallah dia akan selamat, calon-calon penghuni surga. Tapi siapa yang diazab baru pertama masuk alam pertama sudah diazab, maka dikhawatirkan dia menjadi calon-calon penghuni neraka. Ini keadaan yang pertama tentang orang-orang yang kafir. Akibat yang mereka dapatkan ketika lalai sewaktu di dunia. Kemudian sekarang yang terakhir, yaitu bercerita tentang ayat yang keempat, tsumma kalla sawfa ta'lamun.
Kemudian jangan begitu, jangan lalai, sebab kalian akan mengetahui kesudahan orang-orang yang beriman. Mungkin kita akan bertanya, kenapa mesti orang-orang beriman disinggung di ayat yang keempat? Jawabannya, karena orang yang beriman itu bisa lalai. Bisa lalai. Jangankan orang yang orang Islam ya, artinya orang Islam tidak sholat, ada yang tidak sholat, ada yang tidak ini. Orang beriman saja yang masih sholat, yang masih puasa rutin, baca Al-Quran, masih sering lalai. Kita ini, saya juga termasuk, masih sering lalai. Maka tidak ada sebuah keharusan kalau kita sudah beriman aman maki. Tidak. Tidak ada seperti itu. Tidak ada jaminan. Untuk orang yang sudah beriman tidak ada urusannya. Artinya pasti selamat? Tidak. Justru karena kita beriman, jangan sampai kita sudah beriman ditakutkan godaannya kita jauh lebih besar daripada orang yang tidak beriman. Dan itu kayaknya terbukti. Godaannya orang yang beriman jauh lebih besar daripada godaannya orang kafir. Godaannya orang kafir. Cobaannya orang beriman jauh lebih berat daripada cobaannya orang yang kafir. Maka ketika kita beriman, maka Allah memperingati kita, suruh berhati-hati. Jangan sampai banyak lalainya sehingga kalau lalai tidak mau kembali. Ini yang salah. Ya, jadi coba perhatikan. Kalau kita lalai, seharusnya kita berusaha untuk kembali. Berusaha untuk kembali. Jangan ditahu diri tak lalai, maka tak kalah tahu deh. Kembali. Berdosa, istighfar. Lalai, kembali. Taubat. Begitu terus. Kalau perlu menjadi orang muslim yang tukang taubat. Tukang taubat. Jangan pernah bosan-bosan untuk menjadi orang muslim yang suka bertobat. Karena dengan taubat ini Allah cinta sama kita. Maka mungkin bertanya, sejauh mana saya harus bertobat? Sebanyak apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin bertobat? Sebanyak apa tobat yang ingin saya lakukan? Maka jawabannya sebanyak cinta yang ingin kita raih dari Sang Pencipta. Karena dengan tobat ini itu mengundang cintanya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah suka sama orang-orang yang senantiasa suka bertobat. Salah tidak menjadi masalah, karena memang manusia suka salah, suka lalai. Tapi ketika kita tahu diri kita lalai, dan kita tahu dosa, maka seharusnya kita bisa kembali, berusaha kembali. Begitu harus seorang beriman. Maka jangan biarkan diri kita ketika kita sudah lalai, terus lalai, terus berdosa, tidak mau kembali. Jangan. Sebab di sini termasuk perangkapnya syaitan. Jangan biarkan syaitan mengambil kita sebagai teman ketika nanti di mana? Di neraka. Ketika di neraka. Ulama, coba ya. Saya ketika mendengarkan ini ketika mendengarkan perumpamaan ini, luar biasa perumpamaannya ulama. Ulama memberikan kita perumpamaan. Perumpamaannya syaitan itu seperti apa dalam kehidupannya manusia. Ya, keren sekali ulama ketika menjelaskan tentang hal ini. Ulama mengatakan perumpamaan syaitan dalam kehidupan manusia itu seperti maling, perenau, pencuri. Syaitan itu dalam kehidupan manusia layaknya pencuri. Bagaimana maksudnya? Seorang pencuri tidak akan mau mencuri rumah yang